Nah, kira-kira apa sih alasan Ratu Elizabeth II tidak mau turun tahta meskipun dia sudah tidak muda lagi? Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Kayaknya Historita ini suka banget ya kalau aku bahas tentang kerajaan Inggris. So, di video kali ini aku akan membahas tentang Ratu Elizabeth II. Ratu kerajaan Inggris yang telah memerintah puluhan tahun ini memang selalu mengundang perhatian publik. Meskipun telah berusia hampir 1 abad, tapi Ratu Elizabeth II tetap memerintah kerajaan monarki Inggris hingga sekarang ini. Tentu aja masa jabatan Ratu Elizabeth II yang sangat lama tersebut sering bikin publik bertanya-tanya ya, kapan dia akan menyerahkan tahtanya. Nah, kira-kira apa sih alasan Ratu Elizabeth II tidak mau turun tahta meskipun dia sudah tidak muda lagi? Buat kalian yang penasaran, make sure to keep on watching. Tapi aku mau ngingetin dulu, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Yang pertama, aturan mengundurkan diri karena usia tidak diberlakukan. Sementara beberapa keluarga kerajaan memiliki tradisi raja yang mengundurkan diri setelah dia mencapai usia tertentu, seperti halnya keluarga kerajaan Belanda, namun tidak ada tradisi seperti itu di Inggris Raya. Faktanya, turun tahta dikatakan bertentangan dengan aturan informal dari pengaturan monarki. Walaupun memang itu dianggap sebagai krisis konstitusional ketika Pangeran Edward ke-8 turun tahta pada tahun 1936 untuk menikahi Wallis Simpson. Yang kedua, Ratu Elizabeth II telah berjanji akan memerintah seumur hidup. Pada ulang tahunnya yang ke-21, Ratu Elizabeth II berjanji kepada seluruh warga Inggris bahwa dia akan menjadi ratu mereka seumur hidupnya. Ratu Elizabeth berkata, "Saya menyatakan di hadapan Anda semua bahwa seluruh hidup saya, baik panjang maupun pendek, akan dikhususkan untuk pengabdian Anda dan pengabdian bagi keluarga besar Kaisar tempat kita semua berasal." Itu adalah sebuah janji yang sangat besar ya teman-teman, tapi dia menepatinya hingga sampai saat ini. Yang ketiga, Ratu Elizabeth II merasa itu adalah tugasnya untuk memerintah. Pakar kerajaan seperti Sarah Bradford, yaitu penulis Queen Elizabeth II, Her Life in Our Times, mengkonfirmasi Ratu merasa bahwa memerintah adalah misi dan tugas hidupnya. Yang keempat, orang-orang Inggris tidak ingin Ratu Elizabeth II turun tahta. Dahulu kala, mungkin orang-orang telah mendukung turunnya ratu. Hal itu terjadi sebelum pernikahan Pangeran Charles dan Putri Diana berakhir. Baru pada akhir tahun 1990-an, reputasi Pangeran Charles mulai merosot. Namun, dukungan publik terhadap ratu yang menyerahkan tahta kepada Pangeran Wales belum meningkat secara signifikan. Survei terbaru justru menunjukkan bahwa 70% penduduk Inggris Raya lebih memilih ratu tetap berkuasa selama dia hidup.
Yang kelima, sentimen anti-monarki. Kecintaan publik pada ratu tidak sama dengan cinta publik pada monarki. Jadi, meski publik ingin melihat Ratu Elizabeth II tetap menjadi ratu seumur hidupnya, mereka mungkin tidak ingin menggantinya dengan raja lain. Seperti yang ditulis oleh Polly Toynbee dari The Guardian, biarlah Ratu Elizabeth II memerintah selama dia hidup, tapi biarkan dia menjadi Elizabeth yang terakhir. Selanjutnya, kemampuan Pangeran Charles masih diragukan. Bahkan, jika publik mendukung untuk menempatkan raja baru di atas tahta, Pangeran Charles berada di baris berikutnya. Namun, hal itu dianggap bermasalah. Orang-orang meragukan kemampuan Pangeran Charles untuk mempertahankan netralitas kerajaan yang disyaratkan pada masalah politik tertentu. Sementara Ratu Elizabeth II bisa aja turun tahta demi Pangeran William, tapi nggak ada sejarah untuk melewati Pangeran Wales. Yang ketujuh, Pangeran Charles sudah berusia lebih dari 70 tahun. Bahkan jika Ratu Elizabeth II turun tahta karena usianya, Pangeran Wales sendiri sudah berusia 70 tahunan ya teman-teman. Dan menurut beberapa orang dalam istana, termasuk Paul Burrell, mantan kepala pelayan Putri Diana, publik menganggap Pangeran Charles terlalu tua untuk mengambil peran sebagai raja. Yang kedelapan, tugas kerajaan sedang dialihkan ke generasi muda. Setelah mendiang Pangeran Philip pensiun dari tugasnya pada tahun 2017, Ratu Elizabeth ditemani di banyak acara publik oleh putra dan juga cucunya. Dengan ratu yang berusia sudah 90 tahunan dan meninggalnya Pangeran Philip baru-baru ini, kemungkinan semakin banyak acara publik hanya akan dihadiri oleh Pangeran Charles atau Duke dan Duchess of Cambridge. Yang kesembilan, dia sudah mendelegasikan tugasnya. Sang ratu belakangan ini semakin banyak mendelegasikan tugasnya kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Dengan melakukan itu, dia menunjukkan kapasitasnya untuk memerintah serta keefektifannya. Namun, mengapa ratu mengambil langkah yang jauh lebih ekstrim untuk turun tahta jika dia bisa mengambil langkah-langkah kecil untuk mendelegasikan tugasnya kepada bangsawan yang lebih muda? Oke, alasan yang ke-10 nih teman-teman, yaitu rencana sudah berjalan agar dia tidak pernah turun tahta. Pemerintah Inggris telah melakukan gladi bersih untuk kematian Ratu Elizabeth II yang kini telah berusia 95 tahun. Para menteri mempraktikkan protokol terobosan untuk pertama kalinya dan bahkan memberinya nama kode Jembatan London. Dan hari pertama setelah kematian Ratu diberi nama kode D1. Sepertinya tidak ada rencana yang sedang terjadi agar Ratu Elizabeth II ini bisa turun tahta. Jadi ya kemungkinan dia akan memerintah kerajaan Inggris
sampai dia menutup usia. Nah teman-teman, itulah dia 10 alasan kenapa Ratu Elizabeth ini tidak turun tahta sedangkan dia sudah tidak berusia muda lagi. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, atau kalian punya informasi tambahan, boleh nih di-share ke kita semua di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye guys!